adalah Clara dan saya adalah beauty konsultan dari Esther House of Beauty cabang Lampung. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ya kedua narasumber kita pada pagi hari ini yang cantik-cantik sekali. Yang pertama ada Dr. Yuliana. Halo dokter, selamat pagi. Pagi, Clara. Halo semuanya. Kayaknya sudah mulai banyak ya ini yang join ya. Dan yang kedua ada Kak Amina. Halo Kak Amina, selamat pagi Kak Amina. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Kak? Apa sehat Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita sekarang akan mendengarkan tema dari Dr. Yuli, yaitu How to Fix Summer Breakout and Dehydration. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu mengenai Dr. Yuli dan profil dari Esther. Mungkin sebelumnya di sini ada yang belum pernah tahu atau belum tahu tentang klinik Esther. Jadi Esther ini adalah klinik kecantikan yang telah berdiri dari tahun 1994. Jadi sudah sekitar lama sekali ya Esther berdiri. Dan pendirinya adalah Dr. Esther Pertiwi. Dan Esther ini juga memiliki 16 cabang di seluruh Indonesia. Dan Esther juga menyediakan perawatan dari top to toe, ya ini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan oke, berikutnya saya akan memperkenalkan Dr. Yuli sebagai narasumber kita yang pertama. Oke, jadi Dr. Yuli ini bernama Dr. Yuliana Sanusi dan sudah lama bekerja sebagai dokter konsultan di klinik Esther, yaitu sudah selama 16 tahun ya dok, menjadi dokter konsultan. Ya, dari 2006 ya pertama kali Esther ada di Bandar Lampung. Ya mohon maaf dok, suaranya kurang jelas kedengaran dengan saya. Gimana? Sekarang sudah jelas, Mbak Clara? Sudah. Oke. Dan dokter ini juga selain menjadi dokter konsultan, Dr. Yuliana juga menjadi wakil bendahara dari IDI Cabang Bandar Lampung Perdaweri Lampung dari tahun 2020 dan juga menjadi Dewan Pembina IKELA, yaitu Ikatan Klinik Kecantikan dan Estetika Lampung dari tahun 2015 hingga sekarang ya dok? Ya, benar. Baiklah, jadi pada pagi ini Dr. Yuli akan membawakan tema How to Fix Summer Breakout and Dehydration. Menurut saya temanya Dr. Yuli ini sangat menarik sekali ya dok, karena sejujurnya saya pun mengalami hal yang sama dengan yang akan tema dokter bahas pada pagi hari ini. Kalau begitu, kita nggak perlu lama-lama lagi kepada Dr. Yuli, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Clara. Saya izin share screen ya. Iya dok. Oke. Sudah jelas terlihat? Sudah muncul. Sudah muncul ya. Baik. Ya, ini tadi profilnya sudah dibacakan Mbak Clara. Sorry. Ya. Tema pada hari ini, pada pagi ini adalah how to fix summer breakout and dehydration. Jadi kita tahu ya, ini musim lagi summer ya, musim panas seperti ini. Mana cuacanya juga tidak menentu, ada apa ya, gerah ya rasanya ya, panas, terik gitu. Tapi alhamdulillah Bandar Lampung ini beberapa hari ini sudah agak mendung-mendung sedikit, sudah hujan sedikit ya. Ya, mudah-mudahan kemaraunya tidak berlangsung lama. Ya, sebenarnya apa saja sih skin problems during the summer, atau problem apa saja yang dialami kulit selama masa kemarau ini atau musim panas ini? Ya,
kita kadang-kadang sering mendapati kulit kita sedang merintis, ya kalau bahasa kerennya seperti itu ya. Kadang mulai timbul jerawat, kadang kering, ya sebetulnya bukan jenis kulit kita yang kering, tapi kita merasa kulitnya seperti tertarik begitu. Kemudian gatal rasanya, kadang malah merasa agak perih gitu ya, mengelopek seperti bersisik gitu ya. Kemudian banyak sekali ya masalahnya, kemudian rasanya seperti kulitnya jadi kering begitu ya. Nah itu mungkin yang disebut dengan breakout tadi. Kemudian dengan dehidrasi tentunya, karena musim panas, kemudian aktivitas kita banyak di outdoor misalnya ya. Nah, jadi kulit kita mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, breakout sendiri apa sih sebetulnya? Ya, banyak sekali sekarang ini, dok saya kulitnya breakout nih, lagi begini nih, habis pakai produk ini nih, skincare ini. Nah, sebetulnya breakout ini sendiri adalah kondisi di mana kulit sedang mengalami iritasi. Kadang ditandai dengan timbulnya jerawat, komedo, gitu. Dan faktornya sebetulnya bermacam-macam ya, bukan hanya karena pemakaian dari skincare saja atau produk-produk kosmetik saja, tapi banyak pengaruhnya, bisa karena hormonal, bisa karena stres sendiri, bisa ya itu tadi karena musim panas seperti ini, dan makin lama itu makin banyak, makin jelas. Contohnya seperti jerawat, ya apalagi sekarang ini kita banyak menggunakan masker ya, kok banyak sih timbul jerawat di area yang biasanya saya ini nggak pernah ada jerawat di sekitar situ gitu. Nah, dengan adanya kita pakai masker, kemudian mungkin kita juga maskernya kurang higienis, kurang bersih, ya tidak ganti masker, gitu. Nah itu mempengaruhi jadi timbul jerawat, jadi kulit kita mengalami yang namanya breakout ini. Nah, waktunya juga makin lama makin banyak dan makin parah biasanya. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya breakout. Sebetulnya ada banyak, ada. Kalau saya kumpulkan sih jadi faktor internal dengan faktor eksternal. Ya, kalau faktor internalnya sendiri tadi kita sebut dengan adanya perubahan hormon, ya, kemudian kita stres, ya, apalagi dengan masa pandemi ini ya, kita harus di rumah, ya, banyak soalnya yang datang berkonsultasi ataupun kalau sekarang lebih banyak via via daring seperti ini ya konsultasinya. Dokter, saya di rumah saja, saya tidak pakai produk skincare bahkan, kenapa kok malah justru timbul jerawat? Itu banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Ya, itu contohnya karena faktor stres yang mempengaruhi dari pola hidup kita juga. Kemudian ada faktor eksternal. Ya, kita sering berganti produk skincare ataupun make up, ya. Nah, kemudian lingkungan panas seperti kita musim sekarang ini ya, kemudian akne mas tadi atau masne sekarang bahasa trennya ya. Kemudian tidak segera membersihkan kulit setelah berkeringat, setelah aktivitas, walaupun di rumah ya, kadang aktivitas kita lebih padat ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang harus masih kerja di dapur ya, masih memasak, kemudian masih mengurus putra-putrinya, ada lagi yang hobi berkebun sekarang, menanam bunga, ya, merawat aglonemanya dan sebagainya, ya. Nah itu kadang berkeringat kita nggak terasa, apalagi ditambah dengan masker. Nah,
dengan seperti itu kondisi kulit kita berkeringat, ada bakteri di situ, ada gesekan di situ, nah kulit bisa mengalami iritasi dan akhirnya bisa juga timbul dengan jerawat. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah asupan gizi kita yang tidak seimbang. Ya, kadang diet tapi dietnya tidak terarah, ya, kadang hanya makan protein saja, hanya makan zat tertentu saja, ya. Nah, ini membuat tubuh kita sendiri itu mengalami perubahan. Gitu. Ini juga bisa diimplementasikan ke kulit. Gitu. Kulit memberi tanda bahwa ada sesuatu nih yang tidak beres di tubuh kita. Kemudian tidak menjaga kebersihan wajah. Ya, ada yang males nih karena di rumah saja nggak pernah cuci muka, ya sudah malam, sudah mengantuk, ya kita sehari-hari cuma aktivitasnya mungkin tidak terlalu kena debu dan sebagainya gitu. Kita menganggapnya seperti itu sehingga kita tidak membersihkan wajah dengan teratur. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab masalah tadi. Ya, kemudian sering menyentuh wajah. Nah, siapa nih yang kadang sedikit-sedikit menyentuh di daerah hidung, ya, pipinya, misalnya. Ya, nah ini juga tekanan-tekanan atau sentuh-sentuhan di wajahnya ini mempengaruhi sekali. Ya, belum lagi tangan kita yang tidak steril. Ya, kita habis pegang gadget, kita habis pegang uang, ya, kita habis pegang macam-macam menyentuh wajah kita, ya, sedangkan tangan kita tidak bersih. Nah, ini juga akan mempengaruhi wajah, juga bisa seperti timbul jerawat. Kemudian sering menggunakan scrub wajah yang sifatnya bisa mengeksfoliasi sel kulitnya. Nah, kenapa sih? Ya, justru kita tidak boleh terlalu sering membersihkan wajah, apalagi menggunakan jenis pembersih yang ada scrubnya, ya, yang ada butir-butirannya yang fungsinya untuk mengeksfoliasi, gitu, untuk mengangkat sel-sel kulit. Gitu. Dalam periode mungkin 1 minggu sekali boleh dianjurkan, tapi kalau terlalu sering justru kulit kita akan timbul iritasi. Ya, skin barrier sel kulit kita itu justru akan rusak, ya. Kemudian, nah ini tadi membersihkan kulit, membersihkan wajah dengan sangat kuat, ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh belum bersih, jadi digosok terus, ya. Justru bukan bagus hasilnya, tapi menimbulkan iritasi tadi. Nah, sekarang ada juga yang menyebutkan purging. Itu. Dokter, ini purging atau breakout sekarang? Nah, kulit saya kondisinya seperti ini. Saya habis pakai skincare tertentu, saya habis dari traveling misalnya. Ya, nah, jadi sama enggak sih sebetulnya breakout dengan purging? Ya, jadi beda. Breakout tidak sama dengan purging. Kalau purging, ini proses alami dari regenerasi sel kulit. Waktunya juga biasanya hanya 2 minggu sampai dengan 4 minggu. Ya, memang tanda-tandanya hampir sama. Biasanya kulit ditandai dengan bintik-bintik kecil atau merintis tadi, ya, ada jerawat, ada komedo. Kemudian kulitnya juga bisa hampir sama dengan breakout tadi, terasa kering, mengelupas gitu. Tapi jangka waktunya biasanya tidak lama dan tidak bertambah banyak. Gitu. Nah, kalau purging sendiri biasanya disebabkan karena kita mengganti atau menggunakan produk-produk skincare yang mengandung asam retinoat, retinoin, alpha hidroksi acid atau beta hidroksi acid, kemudian ada juga benzoyl peroxide. Nah, ini biasanya obat-obat yang bisa menyebabkan purging.
Lalu bagaimana kalau sudah seperti ini? Bolehkah kita hanya diamkan saja atau kita berhentikan justru ya? Kalau seperti ini, biasanya dokter menganjurkan untuk dilanjutkan saja karena ini adalah proses yang wajar ya. Tapi kalau sudah lebih dari 4 minggu sampai 6 minggu belum berhenti, nah ini biasanya dianjurkan untuk berhenti ataupun di tapering dosisnya ataupun digantikan jenis krimnya. Mungkin saja ini efek dari krimnya yang tidak sesuai dengan kondisi kulitnya ataupun tidak kulit sendiri tidak menerima dengan zat-zat tersebut gitu ya. Kemudian dehidrasi. Nah, ini juga salah satu masalah yang timbul karena di masa-masa musim panas seperti ini. Nah, dehidrasi itu apa? Ya, dehidrasi itu kondisi di mana pada epidermis itu kekurangan cairan, ya, jadi menyebabkan tingkat kelembabannya berkurang atau menurun. Biasanya kalau kita pegang, ya, itu lebih susah kembalinya. Nah, kemudian kulit rasanya lebih kering, ya, tertarik bukan artinya dilihat orang kemudian jadi menarik begitu ya, tapi terasa seperti ketat begitu ya, bukan kencang ya, bukan kulit kita yang kenyal, beda jelas antara rasa tertarik dengan rasa kenyal ya. Kemudian ada gatal, kadang-kadang ya gatal pedih seperti itu ya, ini tanda-tanda dari dehidrasinya mungkin sudah lebih berat dan mendekati ke iritasi ya. Kemudian kusam ya, karena memang tingkat kelembabannya ya, kemudian kolagennya di kulit itu juga sudah mulai menurun, makanya kondisi kulit kita terlihat kusam. Kemudian tampak kasar, bahkan sampai seperti tampak garis-garis halusnya, kemudian mengelupas gitu ya. Biasanya karena cuaca panas ya, kondisi sakit pun bisa ya, kita demam tinggi ya, diare, muntah misalnya, mohon maaf, ini juga bisa menyebabkan dehidrasi, ditandai awalnya di kulit dulu tuh ya. Kemudian kalau kita sudah mengalami masalah itu, ada breakout, kemudian ada dehidrasi di kulit kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara menanganinya? Gitu. Yang pertama, temukan dulu penyebabnya pastinya ya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita akan lebih mudah menemukan solusinya apa. Apakah itu karena penggunaan skincare tadi? Apakah hanya karena musiman saja, karena cuacanya panas seperti ini, ya? Jadi timbul masalah di kulit kita. Nah, itu harus benar-benar kita ketahui. Ya, kita boleh berkonsultasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah penyebab dari masalah yang kita hadapi. Gitu. Kemudian kalau memang tidak ada apa-apa, ya karena memang musiman saja, pakai skincare pun tidak, misalnya dengan alergi dan sebagainya pun tidak. Nah, mungkin karena musiman ya kita harus hindari aktivitas di bawah sinar matahari secara langsung. Ya, misalnya kita butuh aktivitas outdoor, mungkin kita bisa gunakan payung, kita bisa gunakan topi, ya, atau gunakan sunblock, ya, sun cream untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, kalau sudah rasanya kering gitu, nah gunakan moisturizer, tapi pilihlah jenis moisturizer yang tepat dengan kondisi kulit kita. Nah, banyak pertanyaan nih, butuh nggak sih kita kondisi yang punya kulit oily, punya kulit berminyak, butuh nggak pelembab?
ya, dan apalagi dengan kondisi saat ini butuh sekali. Tapi kita harus pilih jenis pelembab atau jenis moisturizer yang aman, yang tidak menyebabkan kulit jadi tambah berminyak dan tidak menyebabkan jerawat. Itu. Kalau untuk di ester sendiri, kita punya moisturizing lotion namanya. Ya, ini baik sekali. Kandungan utamanya adalah air. Ya, ini tidak ada masalah, sangat nyaman digunakan untuk kondisi kulit yang oily sekalipun. Nah, kalau kulit yang lebih normal ataupun lebih normal dry, kita juga punya moisturizing cream. Ya, ini juga sebetulnya juga tidak terlalu berminyak karena kandungan utamanya juga sama, ya. Ada AHA-nya juga, ada HA ya, hyaluronic acid-nya, kemudian kandungan utamanya juga air, jadi nyaman sekali, tidak lengket digunakan untuk sehari-hari gitu. Kemudian, nah ini anti iritasi bila perlu ya. Kalau misal sudah ada iritasi, sudah timbul iritasi gitu, biasanya dokter pun akan meresepkan krem iritasi yang digunakan beberapa hari saja misalnya. Nah, biasanya sih kalau sudah diberikan anti iritasi, iritasinya sudah berkurang, kita bisa alihkan ke pelembab ataupun ke krim-krim nutrisi lainnya. Ya. Kemudian kalau ada jerawat, ya tentu kita harus atasi jerawatnya terlebih dahulu. Ya, kita punya seri fresh namanya, dari mulai pembersihnya, kemudian krimnya, lotionnya, ada serumnya ya, kemudian ada tonernya yang memang semuanya untuk mengatasi jerawat. Biasanya kalau jerawat-jerawat seperti ini dengan salicylic acid, kemudian dengan sulfur ataupun dengan tea tree extract ya, resorcinol, nah itu mampu atau biasanya nyaman digunakan untuk jerawat-jerawat yang dadakan seperti ini gitu. Kemudian untuk perawatan di klinik pun bisa. Perawatan di klinik kita bisa gunakan Bayu Herbal, yaitu jenis perawatan herbal ya, jenis perawatan wajah menggunakan produk-produk ataupun bahan dari tumbuh-tumbuhan herbal ya, ada 36 macam tumbuhan herbal kalau bisa kita cek lagi di webnya Ester ya, itu diramukan jadi satu, kemudian digunakan seperti di masker ya. Ini awalnya ini digunakan hanya di cabin saja ya, di klinik saja, tapi sekarang sudah bisa untuk digunakan di rumah. Jadi pemakaiannya hanya seperti di masker gitu, tapi kandungannya ini khasiatnya bagus sekali untuk memberikan nutrisi ke sel-sel kulit kita, mencerahkan, mencegah dari alergi dan iritasi gitu ya, mengurangi kemerahan di kulit kita ya, dan memberikan efek yang sangat bagus, kenyal di kulit kita, kemudian lebih cerah, lebih glowing. Kemudian untuk skincare bagaimana? Untuk skincare boleh kondisi kalau misal tidak tidak berat sekali kondisinya, misal tidak ada iritasi, ya ini boleh kita gunakan skincare, tapi secara bertahap sesuai dengan kondisi kulitnya. Kalau jenis kulitnya lebih ke oily, gunakan produk-produk yang memang untuk kulit oily. Begitu sebaliknya, kalau kondisi kulitnya lebih ke normal dry, ya kita gunakan produk-produk skincare yang fungsinya untuk memperbaiki atau menutrisi kulit yang jenisnya ke normal dry. Tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah membersihkan wajah secara teratur. Teratur ya, bukan sesering mungkin. Jadi beda ya antara teratur mungkin bisa pagi dengan malam begitu, tapi secara terus-menerus begitu ya. Jangan pas mungkin kita lagi menggunakan make up baru dibersihkan.
Kalau kita tidak ada aktivitas, mungkin tidak cuci muka, begitu, tidak membersihkan wajahnya, itu yang namanya tidak teratur. Gitu. Jadi kalau lebih baiknya pagi dengan malam hari paling tidak, atau sore setelah kita selesai beraktivitas atau menjelang kita mau beristirahat. Gitu. Diawali dengan susu pembersih terlebih dahulu. Ya, ini semua. Bukan hanya untuk jenis kulit tertentu ya, semua jenis kulit. Jadi langkahnya mungkin membersihkan terlebih dahulu dengan susu pembersih, kemudian baru facial soap-nya, kemudian baru toner. Kenapa kok mesti 3 seperti ini? Kan ada dok yang 2 in 1, bahkan 3 in 1 sekarang ya. Ya, untuk kondisi-kondisi darurat mungkin bisa. Kita mau touch up make up lagi, kita mau buru-buru mau ada acara, sesekali boleh kita hapus make up-nya, kemudian kita baru gunakan lagi, menggunakan double cleanser misalnya, itu boleh. Tapi untuk merawat kesehatan kulit, membersihkan kulit secara baik, ini menurut pengalaman saya juga, ini lebih baiknya ada 3 langkah seperti ini. Jadi, awal menggunakan milk cleanser mempunyai molekul-molekul atau partikel yang lebih besar. Dia mampu untuk mengikat lemak-lemak yang ada di kulit kita dari ya, minyak wajah kita sendiri, kemudian dari sisa-sisa krem pagi, krem malam, ataupun bedak kita ya. Nah, ini hanya bisa diangkat dengan milk cleanser. Ini paling bagusnya seperti ini. Kemudian di second line-nya, nomor 2-nya adalah facial soap. Langkah berikutnya ya. Nah, facial soap mempunyai partikel-partikel yang lebih kecil yang mampu membersihkan sampai ke dalam pori-pori kulit kita. Ya, jadi sisa-sisa dari yang belum terangkat dari milk cleanser tadi itu bisa dibersihkan menggunakan facial soap. Kemudian baru toner. Nah, toner ini sering sekali nih saya berulang-ulang ada edukasi seperti ini selalu saya sampaikan seperti ini ya, karena memang sampai sekarang pun masih ada dokter nggak usah sih, saya cukup sabunnya aja, tonernya nggak usah. Ya, sedangkan toner ini ataupun penyegar boleh ya. Nah, ini juga mempunyai peranan penting. Itu dia fungsinya untuk mengembalikan pH di kulit kita ya, secara normal gitu. Karena kan dari kita sudah dibersihkan menggunakan susu pembersih, menggunakan sabunnya tadi, facial wash-nya ya, kulit biasanya akan pH-nya akan lebih tinggi, akan lebih basah. Dan dengan toner kita kembalikan lagi pH kulit kita supaya ke pH normal antara 4,5 sampai dengan 5,6. Mungkin sudah hafal ya, sudah tahu semua ya. Nah, gitu. Sedangkan untuk di ester sendiri, ini kita punya ada 3 bahkan 4 ya. Satunya tidak saya gambarnya tidak saya masukkan. Ada jenis yang facial soap normal oily ya, untuk kulit yang lebih ke normal oily. Ada yang clean wash ya, ini dengan tea tree extract, fungsinya lebih untuk membersihkan kulit yang oily ataupun yang lebih cenderung berjerawat atau gampang timbul jerawat ya. Ada yang brightening soap. Nah, brightening soap ini lebih kita anjurkan untuk kulit yang normal oily bisa atau normal dry bisa. Ini kandungannya adalah aloe dengan AHA, jadi ada kandungan lidah buaya dan AHA, alpha hydroxy acid-nya. Fungsinya lebih untuk mencerahkan dan melembabkan. Ya, jadi lembab, tidak berminyak. Gitu. Jadi cukup nyaman untuk segala kondisi kulit sebetulnya. Kemudian ada lagi yang facial soap for dry skin.
ya. Jadi bentuknya sama seperti yang facial soap normal oily, tapi dia dianjurkan untuk kulit yang ke dry skin. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah ya yang pasti menjaga kebersihan kulit ya. Kita stop nih tangan nih supaya jangan bolak-balik, jangan sering-sering menyentuh wajah ya. Kemudian cuci tangan yang pasti ya, apalagi sekarang ini kita harus lebih menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan ya. Cuci tangan ya. Tapi hati-hati, sering kita mencuci tangan ya, tangan kita sering terkena sabun ya, biasanya tangan kita akan lebih terasa kering itu karena lapisan lemak atau lapisan pelembab di kulit kita juga jadi hancur, jadi terangkat ya dengan sabun tadi ya. Nah, kita punya hand soap yang nyaman sekali, kandungannya juga ada aloe-nya, jadi rasanya tidak kering ya, seperti hand gel kita atau kalau di luar mungkin hand sanitizer ya. Nah, kita sebutnya hand gel karena memang bentuknya gel dan kandungan terbesarnya adalah aloe vera. Jadi di tangan memang tidak rasa kering ya, tetap lembab, tapi juga tangan kita jadi lebih steril, lebih bersih gitu. Kemudian yang paling utama adalah ganti masker juga. Kalau kita gunakan masker kain ya, sedangkan kita aktivitas di luar, kita butuh masker ya, kita gunakan masker. Kalau masker kain ini 3 sampai dengan 4 jam harusnya diganti. Jadi kalau kita misal seharian ya disarankan paling nggak bawa 2 atau 3 masker cadangan ya. Jadi jangan suatu harian kita tidak ganti-ganti masker ya. Akhirnya ya itu tadi, masker kita kotor, kan jadi lembab ya, kita bernapas terus, kita pakai masker jadi lembab kondisi wajah sekitarnya yang tertutup masker tadi, itulah yang tadi menyebabkan jadi iritasi, jadi timbul jerawat gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah asupan nutrisi yang baik. Tuh, selain pola makan kita lebih banyak makan yang mengandung vitamin ya. Kemudian untuk produk-produk skincare juga banyak sekali. Kita punya glowing sea lotion. Ini nyaman sekali. Ini untuk kulit yang oily pun, yang berjerawat pun nyaman sekali karena bentuknya itu seperti air ya, seperti cair. Jadi kalau kita gunakan, kita seperti nggak pakai apa-apa ya, seperti kita habis cuci muka saja gitu ya. Ini baik sekali karena vitamin C sendiri kita tahu fungsinya untuk melembabkan, menyegarkan kulit ya, menjadikan kulit jadi lebih cerah gitu. Kemudian ini adalah nutrisi yang paling utama untuk kulit kita gitu. Kemudian ada high dose vitamin C. Nah, high dose vitamin C ini untuk di klinik kita berikan secara parenteral, jadi boleh diinfus ya, boleh diinjeksikan. Jadi ada 2 ya, ada yang diinjeksi vitamin C dengan diinfuskan secara parenteral itu. Nah, apa sih gunanya? Ya, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri, ya, kesehatan tubuh, bukan hanya kulit saja, ya. Nah, vitamin C ini penting sekali untuk menambahkan imunitas, ya. Jadi ada juga untuk yang diinfus, ya. Kita selain vitamin C juga ada vitamin-vitamin yang lain, ada zinc, ada copper yang fungsinya kita tahu sendiri bagus sekali untuk pertahanan imunitas kita ya, untuk menambah imunitas kita ya. Nah, sedangkan kalau untuk makanan utama di rumah untuk nutrisi kita di rumah ya, pola makan kita juga tentunya bukan hanya buah saja, bukan hanya sayur saja ya, tapi karbohidrat pun perlu sebetulnya, tapi memang porsinya mungkin lebih diperhatikan sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita ya. Kemudian protein apalagi, karena protein sendiri
adalah utama untuk membentuk kolagen juga di kulit kita, ya. Jadi, nah, untuk selang kulit secara teratur. Nah, facial nih. Facial adalah jenis treatment basic ya, dasar. Mungkin bisa kita lakukan secara 1 bulan sekali ya, sesuai dengan metabolisme sel kulit kita ya. Jadi ada sel kulit kita itu tumbuh 28 sampai dengan 30 hari sekali per layernya gitu. Jadi memang untuk facial biasanya dianjurkan 1 bulan sekali. Tapi tidak hanya facial, mungkin bisa dialihkan dengan perawatan lain ya. Karena dokter facial saya nggak tahan sakit, boleh. Kita tidak harus facial yang dipencet-pencet seperti di gambar itu, tapi kita punya juga perawatan yang lain. Ya, ada microdermabrasi, fungsinya sama untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati juga. Kita punya bioherbal tadi yang seperti gambar di depan, ada ramuan-ramuan herbal ya, yang penggunaannya cukup praktis, boleh digunakan di rumah sekarang, dimaskerkan seperti itu ya. Juga ada perawatan lain yang fungsinya lebih memberikan nutrisi ke flower spa ya. Ini kita punya dari bunga saffron ya. Jadi ekstrak bunga saffron yang dibuat khusus untuk nutrisi ke kulit kita ya. Kalau sekarang kan banyak tuh ada yang minuman saffron begitu ya. Nah, dari putiknya saja satu itu saya tahu harganya sudah lumayan ya. Nah, itu kita punya dari putik itu diramukan kembali ya, kemudian digunakan sebagai masker ya. Hasilnya tentunya lebih cerah dan lebih kenyal kulitnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ini ya, kurangi stres. Gimana dok? Ya pasti stres, iya pasti ya. Tapi kita dengan memanage stres ya, mungkin menyalurkan stres kita untuk ke olahraga, misalnya untuk ke hobi-hobi kita, yang hobi menanam bunga, koleksi bunga, anggreknya mungkin, aglonemanya ya yang sekarang lagi trennya, itu boleh, itu juga bisa untuk mengurangi stres ya, pasti olahraga juga, dan minum air putih secara teratur dan cukup gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mbak Clara. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa sharing lagi. Saya kembalikan ke Mbak Clara lagi. Terima kasih. Terima kasih dokter atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dokter. Oke, di sini bagi seluruh peserta yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami jawab, tapi nanti ya. Dan ada 4 door prize untuk 4 penanya terbaik yang akan kami umumkan di akhir acara nanti. Oke, kita skip dulu sesi tanya jawabnya. Sekarang kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Amina. Halo Kak Amina. Ya, halo Kak. Jadi Kak Amina ini adalah seorang warga negara Palestina yang saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Lampung ya Kak? Iya, benar. Sudah berapa tahun lama Kak ada di Indonesia? 1 tahun 7 bulan. Oh, pantesan bahasa Indonesianya bagus sekali ya Kak, sudah lancar. Belum lancar sedikit. Dan Kak Amina ini adalah salah satu founder dari Dapur Al-Amina. Jadi Dapur Al-Amina ini adalah restoran online yang menyediakan berbagai macam masakan khas Arab Saudi. Dan pada pagi hari ini, Kak Amina akan mengajarkan kita bagaimana cara memasak makluba. Halo Kak Amina, sudah siap Kak? Iya, sudah. Halo teman-teman. Semoga semua sehat dan baik. Nama saya Amina Al-Zanin dari Gaza, Palestina, Jalur Gaza, dari kota Bet Hanun. Saya dapat beasiswa di sini di Universitas Lampung. Saya belajar S2 manajemen.
Eh, jadi dapur Al-Aminah ini untuk memasak makanan khas Arab, ya, khas Palestina. Teman saya yang support saya untuk buka mm, dapur ini karena semua bilang rasanya enak dan nanti insya Allah orang Indonesia di sini sukanya. Jadi saya coba buka untuk order dan alhamdulillah sukses dan lancar. Jadi untuk makanan saya mau berbicara tentang makanan khas Palestina namanya maklubah. Ini makanan itu khas Palestina. Keluarga di sana memasak makanan itu setiap hari Jumat karena semua keluarga kumpul dan makan bersama. Cara apa memasak makanan ini maklubah memiliki artinya apa terbalik karena kita masak semua bahan di satu pinci yang besar dan nanti kita balik pinci ini di piring yang besar dan makan bersama. Boleh Kak share video? Ada video ketika saya masak, boleh share untuk teman lihat video. Oh iya Kak, bentar Kak, akan saya share Kak. Ya. Bagaimana? Tidak ada suara. Dan tidak ketinggalan sayuran sebagai pelengkap. Biasanya makanan ini juga diberi taburan seperti kacang almond, kacang tanah, dan juga kismis di atasnya. Dan juga disajikan dengan yogurt dan arabik salad. Secara umum, maklubah dimasak dalam sebuah panci dengan ukuran paling bawah adalah sayuran, daging, lalu nasi. Sayur yang digunakan biasanya adalah kentang kol, tomat, terong, wortel, kentang, dan bombay. Ayo kita masak bersama-sama. Untuk bahan masaknya ada ayam sudah dicuci, ada beras basmati, ada tomat potong pola tipis, ada kentang potong pola tipis, ada bombay. Di sini ada kentang kol sudah direbus. Juga. Ada tomat, saus tomat. Ada cili dan bawang putih. Kentang bumbu. Ada daun salam. Ada kayu manis. Ada juga kayu manis di sini sudah halus. Garam, lada hitam, ada butir cengkeh dan ada kabulaga. Ada kabulaga seperti ini dan ada halus. Dulu kita masak ayam. Sekarang kita panaskan minyak. Setelah itu kita masukkan bombay, dan cili. Setelah bumbu dan cili warni, kita masukkan bumbu. Nanti kita masukkan ayam.
Setelah ayamnya sudah berubah warna, kita masukkan air dan tutup. Sekarang kita akan goreng sayurannya. Dulu kita masukin kentang. Setelah matang, kita keluarkan kentang. Sekarang kita akan goreng kentang kol. Sekarang kita akan keluarkan kentang kol. Ada warna, ya teman-teman. Setelah itu kita goreng ayam. Ini namanya basmati, sudah dicuci dan rendam selama 30 menit. Setelah itu saya kasih garam. Ini bumbu, namanya bumbu warna coklat. Ini dari Palestina, bumbu khas Palestina. Dan kasih juga kayu manis yang halus. Dan kasih juga kapulaga hijau tapi yang halus juga. Dan kasih juga jinten sedikit. Dan lada hitam. Jangan lupa lada hitam. Lalu diaduk berasnya. Ini kira-kira 1 kilo beras. Ini untuk makanan ini untuk 7 orang. Oke teman-teman, akhir tahap ini kita akan buat layarnya. Dulu kita kasih tomat seperti ini. Setelah itu ayamnya. Setelah itu kita masukkan sayurannya. Sayuran yang kita dulu gorengnya. Kentang. Terakhir layar kita masukkan serat. Dan air yang kita rebus ayamnya ke bawah sama bumbu semua. Masukin di atas terasnya. Seperti itu. Lalu kita tambah air lagi sampai ini tutup. Lalu kita tutupnya dan bawa di atas kompor sampai matang. Ya teman-teman, setelah 1 jam di atas kompor, nasi maklubah sudah jadi, sudah matang. Kita balik ya.
karena ini namanya maklubah, karena kita balik. Oke, Kak Amina, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita akan membacakan pertanyaan dari para peserta. Kita pilih dulu pertanyaannya. Oke, ini untuk Dokter Yuli. Halo dok, mau bertanya bagaimana keadaan kulit yang terkadang ketika pagi kulit mengeluarkan sebum sangat banyak ketika setelah menggunakan facial wash, terasa kering. Itu keadaan kulit sebenarnya seperti apa ya dok? Oke, baik. Langsung saya jawab, Mbak Clara. Ya dokter, saya persilakan. Oke, ya terima kasih. Siapa ya tadi yang bertanya? Saya tadi sempat lihat chatnya. Ya, kalau pagi merasa kulitnya berminyak, ya. Kalau nanti sudah pakai facial wash jadi kering begitu. Nah, kemungkinan ya kalau boleh saya tebak, kemungkinan jenis kulitnya adalah oily skin. Jadi memang pada saat malam sampai dengan pagi hari di mana kulit kita sedang beristirahat, ya ini justru kulit akan mengeluarkan toksinnya keluar permukaan kulit, ya salah satunya ditandai dengan semua, jadi kulit jadi terasa lebih berminyak, ya. Kemudian sisa-sisa dari krim malam mungkin yang kita pakai juga bisa menambah kulit menjadi kesannya lebih berminyak, ya lebih bukan glowing ya, tapi mengkilap begitu ya. Tapi setelah kita menggunakan facial wash atau setelah kita cuci muka gitu, jadi wajahnya jadi lebih kering pasti karena lebih bersih. Dan kita perlu perhatikan facial wash yang dipakai itu apa, ya sesuaikan dengan kondisi kulitnya, karena banyak sekali produk-produk facial wash yang kalau dipakai memang membuat rasa kering di area kulit luar, ya area permukaan kulit kita jadi lebih kering, jadi lebih kesat, ya. Nah, tapi kondisi seperti ini sebetulnya kurang bagus. Facial wash yang bagus dengan pH yang ideal buat kulit kita biasanya ditandai kalau kita mencuci muka atau mencuci cuci muka begitu masih ada rasa seperti lembabnya, ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan toner. Nah, ini siapa tadi penanyanya ya? Tidak disebutkan Mbak Clara ya. Nah, ini gunakan toner atau tidak? Ya, jadi sebaiknya setelah kita mencuci wajah menggunakan facial wash, gunakan toner. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa toner itu mengembalikan pH kulitnya. Tetap lembab tetapi tidak kering. Jadi mungkin perlu dicek lagi. Kulitnya memang kondisinya kulitnya oily, kemudian facial wash yang dipakai apa? Ya. Jadi boleh di luar dari sesi ini pun boleh kalau mau konsultasi lebih lanjut. Mungkin cukup membantu atau boleh ditanyakan lagi, nanti di chat lagi kalau memang belum jelas. Baik, Mbak Lara. Baik dokter, ini ada pertanyaan kedua dari Kak Kristina. Dok, saya mau tanya, kan lagi pandemi, jadi kerja harus pakai masker N95. Jadi timbul jerawat sering di area masker. Gimana tipsnya dok, supaya nggak jerawatan meski pakai masker? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kristina. Ini
pasti orang-orang yang berada di garda terdepan ya, saya salut sekali dengan Kak Christina, tetap jaga kesehatan ya, karena memang berat loh. Ayo, kita pakai masker saja kadang-kadang masih kita lepas loh. Kita pakai masker kain saja kadang masih kita gantungkan loh di bawah dagu ya. Nah, sebenarnya ini kan nggak boleh, apalagi pakai masker N95 yang begitu ketat ya, dan itu tidak boleh sembarangan dilepas-lepas. Memang terasa apa ya, pengap ya. Nah, kondisi itu yang membuat kulit jadi iritasi dan lembab, sehingga paling sering adalah timbul jerawat. Nah, buat Kak Christina mungkin saran saya untuk sebelum menggunakan masker, mungkin di area wajahnya bisa dibersihkan ya, kemudian gunakan serum yang nyaman untuk di kulit, tidak menyebabkan kulitnya jadi oily ya, tidak menambah berminyak, bahkan bisa untuk menyegarkan dan mengurangi atau kontrol untuk oilnya, gitu, kontrol minyaknya, jadi mengurangi jerawatnya jadi timbul gitu. Nah, kita punya banyak punya glowing sea lotion tadi, ada gambarnya tadi yang pumpnya kecil ya, 10 mili itu. Nah, itu nyaman sekali, itu bisa membantu. Teman-teman saya banyak yang saya rekomendasikan glowing sea lotion ya, dipakai sebelum mereka memakai masker, sebelum bertugas, dan nyaman, itu mengurangi sekali gitu. Dan kalau selesai bertugas mungkin langsung dibersihkan. Tuh, itu sih Kak Christina saran dari saya. Ada lagi Mbak Clara? Ya dok, berikutnya pertanyaan dari Kak Diki Alfani. Halo dok, saya pria dan punya kulit yang oily. Di summer seperti ini, produksi oil semakin banyak. Cleanser untuk pria kebanyakan bisa menyerap oil yang banyak. Sampai setelah cuci muka, kadang terasa kering sekali. Tadi dijelaskan, ternyata harus pakai toner. Jenis toner seperti apa ya dok yang cocok buat kulit pria? Dan penggunaan toner ini baiknya berapa kali sehari dok? Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Diki ya. Kulitnya sama ya tadi ya, kondisinya oily. Apalagi dengan kondisi musimnya seperti ini, musim panas, aktivitas banyak di luar, apalagi laki-laki ya mungkin lebih aktif lagi aktivitasnya ya. Nah, dengan kondisi seperti ini pastinya lebih gampang berkeringat ya, untuk kulit wajah juga jadi lebih gampang berminyak jadinya ya. Baru cuci muka sudah berminyak lagi. Nah, pastikan jenis bersihnya, kemudian facial wash-nya ini yang fungsinya untuk mengurangi minyaknya tadi. Kalau kita punya tadi clean wash, ada kandungan tea tree ekstraknya ya. Nah, ini mampu untuk kontrol minyaknya, sehingga walaupun kondisi kulit seperti ini, walaupun kondisi kulit berminyak, kemudian musimnya juga sedang panas seperti ini ya, cerah seperti ini, itu akan membantu untuk wajah tetap terkontrol produksi dari oilnya, dari sebumnya begitu. Kemudian toner seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada batasan ya, untuk laki-laki tonernya mesti ini, tidak, tapi kita lihat kondisi kulitnya. Ya, kita punya toner, kalau memang untuk tadinya tadi kulitnya lebih oily, kita punya toner untuk normal oily skin ya, ataupun kalau memang lebih gampang timbul acne, timbul jerawat, ini kita pun punya toner acne. Ada kandungan tea tree ekstraknya juga, jadi nyaman, meredakan dari jerawatnya juga gitu. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Nur Alia. Dok, perawatan atau skincare seperti apa yang cocok untuk mengurangi kerutan, terutama kerutan di sekitar mata? Oh iya, nih Kak Nur Alia, nih saya salut sekali ya dengan Kak Alia tadi. Biasanya orang hanya memperhatikan wajah saja tanpa memperhatikan area atau perawatan matanya ya. Padahal mata ini ada aset terbesar buat kita juga ya, yang perlu diperhatikan. Untuk perawatan mata sendiri tergantung dari ininya, waktu zoom
Eduklas yang lalu kita bahas tentang perawatan mata ya, itu luas sekali di situ. Ya, kita lihat permasalahannya apa? Kantung matakah, mata pandakah atau bayangan hitam itu, atau kerut begitu ya. Untuk perawatannya juga ada bermacam-macam, mulai dari ada penggunaan serum dan krim matanya untuk di rumah. Dengan perawatan di klinik pun banyak sekali pilihannya, ada mulai dari yang menggunakan masker dari gagang laut, masker kolagen, kemudian ada yang menggunakan masker dari rubber gold, ya, jadi ada kandungan emas 20. Dan dengan perawatan herbal biasanya ya, kita bisa kompres menggunakan bekas kantung teh ya, kantung teh yang sudah kita gunakan. Nah, itu cuma juga bukan sembarang teh ya, teh-teh tertentu yang bagus sekali seperti green tea itu mampu untuk mengurangi bayangan hitam di sekitar mata ya. Kompres dengan ketimun, tapi hati-hati juga mesti bersih, kita bersihkan dengan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Danisa Salsabila. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya, apakah penggunaan sunscreen perlu dipakai setiap hari meskipun tidak beraktivitas di luar rumah? Nah, ini Mbak Danisa, saya langsung saja ya. Kadang-kadang saya gemes nih dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak sekali, baik itu waktu eduklas ataupun waktu ketemu langsung di praktek, ya. Dokter, saya kan nggak kemana-mana, saya kan hanya di rumah saja. Kenapa mesti pakai sun cream, mesti pakai sunblock atau tabir surya begitu, ya? Nah, saya tanya, di rumah masih ada aktivitas apa? Masih masuk ke dapur kah? Masih ke halaman kah? Kemudian rumah ada jendela atau tidak? Gitu ya. Nggak mungkin ya kalau rumah tidak ada jendela, pasti ada jendela yang sinar matahari itu bisa masuk. Ya, jadi bukan hanya UVA saja, tapi UVB juga bisa masuk. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin kita tidak merasa langsung kena paparan sinar mataharinya, ya, karena terhalang. Tapi masih bisa masuk ke dalam rumah, ya, kita aktivitasnya masih di dapur misalnya, masih keluar halaman misalnya. Nah, itu harus pakai. Kenapa? Karena paparan dari sinar matahari, UVA dan UVB itulah yang merusak dari kolagen di kulit kita. Itu. Kalau kolagennya sudah rusak, tentunya ya pasti akan lebih cepat menua, ya, lebih cepat kerutnya. Itu. Jadi harus pakai ya, kadang-kadang ya, walaupun di rumah. Kalau kita masih beraktivitas, rumah kita masih kena cahaya matahari, itu dianjurkan untuk tetap menggunakan sunscreen-nya. Gitu. Jadi kesimpulannya wajib pakai sunscreen ya dok, walaupun di dalam rumah. Wajib. Oke dokter, kalau begitu selanjutnya pertanyaan dari Kak Jengrita. Dok, kenapa kalau gonta-ganti skincare bisa menyebabkan breakout ya dok? Gonta-ganti skincare menyebabkan breakout ya. Ya, mungkin bukan ininya ya breakout ataupun kucing ya. Kita lihat lagi tadi gejalanya apa, kemudian waktunya berapa lama. Karena kalau berkaitan dengan gonta-ganti skincare ini ada dua, bisa breakout, bisa kucing. Nah, kalau waktunya yang 2 sampai dengan 4 minggu mungkin, dan kita lihat lagi jenis skincare-nya kandungannya apa. Ya, kalau misal yang bisa menyebabkan kucing tadi, yang menyebabkan bergantinya sel kulit atau regenerasi sel kulit, itu dilanjutkan saja nggak ada masalah. Ya, tapi tentunya sambil dikontrol ya, konsultasi terus ke dokternya, kondisi kulitnya seperti apa sehingga bisa dipantau. Nah,
ini benar-benar memang hanya efek krim saja atau efek skincare-nya saja ataupun karena masalah lain gitu. Nah, kulit sendiri itu kan butuh untuk adaptasi menerima satu zat ya, apalagi dengan kota ganti seperti ini, kita pertama pakai skincare A, kemudian menggunakan produk lain atau ada tambahan produk lain, tentunya kulit akan beradaptasi dengan obat tersebut atau dengan zat tersebut. Itu yang di kulit kita menjadi efeknya bisa menjadi timbul jerawat, iritasi ya, yang disebut dengan dua tadi ya, breakout ataupun purging. Jadi kalau sering gonta-ganti skincare itu sebaiknya tidak perlu ya dok ya? Bukan tidak perlu, mungkin lebih ke begini ya, butuhnya apa? Gitu. Kalau memang sebetulnya kalau memang sudah nyaman menggunakan skincare tertentu, ya kenapa kita mesti cari yang lain? Gitu. Misal sudah nyaman nih dengan produknya Esther misalnya. Kenapa mesti berganti dengan produk yang lain? Kenapa harus campur-campur dengan produk yang lain? Kecuali memang tidak nyaman. Ya, kalau tidak nyaman ya pasti harus digantikan, harus kita cari produk yang lain. Tuh. Dan kalau saya sarankan sih selalu ya harus selalu konsultasi. Ya, baikkah produk A tersebut untuk kulit kita? Ya, jenis kulitnya bisa menerima atau tidak? Ya, harus konsultasi terlebih dahulu. Minimal kalau misalnya kita beli di supermarket kan ada buffet-nya ya, ada yang menjualkan itu, yang bisa kita tanya itu isinya apa, kemudian terregistrasi BPOM atau tidak, karena kan kita sudah gampang nih sekarang bisa cek langsung NA BPOM-nya itu ya, nomor NA-nya terregistrasi atau tidak gitu. Itu sih, Mbak Clara. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Nina, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan Kak Christine tadi ya, sudah dokter jawab. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya lagi dari Kak Meisha. Dok, kalau wajah breakout parah setelah ganti skincare, sebaiknya pakai krim dulu atau langsung tindakan dulu ya dok? Ya, kita sebaiknya kita lihat dulu ya. Kalau misal langsung bisa ke klinik lebih mudah, saya bisa cek langsung kondisinya sampai separah apa sih gitu. Kalau misal parah sekali ya mungkin bisa diberhentikan dulu seluruh dari krim-krim atau produk skincare-nya mesti diberhentikan dulu ya. Kemudian kita bisa mulai dengan seperti tadi ya, harus bertahap gitu. Yang pasti untuk produk pembersih kemudian sunscreen itu wajib. Tapi untuk yang krim-krim tambahan lain itu bisa bertahap ataupun bahkan belum menggunakan untuk di awal ya. Ataupun kalau untuk di klinik biasanya saya selalu sarankan untuk menjalankan face bioherbal tadi ya, di klinik ataupun di rumah juga bisa gitu ya, karena face bioherbal mengurangi ataupun bahkan menghambat dari iritasinya. Kalau Mbak Clara sering ya bioherbal ya. Nah, kalau saya sendiri memang andalan untuk bioherbal ini ya, karena kulit saya juga masuk kulit sensitif ya, jadi saya selalu andalan saya adalah bioherbal. Kalau sudah pakai bioherbal nyaman. Iya dok, benar rasanya nyaman dan syuting gitu ya dok kalau dipakai bioherbal ya dok. Ya, kemarin berjerawat kemudian bioherbal ini ya reda ya langsung jerawatnya ya. Iya dok, benar. Oke dokter, terima kasih. Dan berikutnya pertanyaan dari Kak Hesti. Perkenalkan, nama saya Hesti. Dok, bagaimana cara merawat kulit wajah yang super duper sekali sensitif, berminyak dan berjerawat parah? Lalu skincare apa yang cocok digunakan untuk tipe kulit yang sensitif? Mohon bantuannya dokter. Ya, satu tipe nih Kak Hesti ya. Saya juga begitu. Saya juga mempunyai kulit yang super sensitif ya. Saya tidak bisa sembarangan menggunakan produk-produk skincare sembarangan ya, apalagi produk-produk dekoratif ya. Tetapi alhamdulillah menggunakan produk-produk Esther ini kulit saya tidak ada masalah ya. Untuk kulit yang sensitif
Gunakan produk skincare seperti tadi sebetulnya, harus bertahap. Coba satu-satu dulu. Ya, coba dulu. Misalnya pembersihnya nih, mulai dari pembersihkan. Pembersih mulai dari produk A misalnya. Ya, kita gunakan. Kalau memang tidak nyaman, rasa tidak nyaman, ada rasa panas, gatal, merah dan sebagainya, ya itu tidak cocok dengan kulit kita tandanya. Ya, kita bisa ganti dengan produk yang lain. Ya memang untuk jenis kulit yang seperti ini, mau tidak mau trial and error, ya. Tapi kalau mau lebih mudah harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, biasanya dokter akan lebih bisa memilihkan ya karena punya produk yang memang khusus untuk kulit-kulit yang super duper sensitif katanya tadi ya. Begitu. Ya, kalau milih sendiri memang mesti seperti itu. Coba gagal seperti itu ya memang sudah ya harus seperti itu gitu. Ya. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan untuk Kak Amina dari Kak Misha. Kak Amina buka outlet di mana? Apa cuma bisa pesan lewat online ya Kak? Ya, hanya online. Outletnya ada di mana Kak? Online ada di Instagram, ada Dabur Al-Aminah. Dabur.@dabur.al-aminah. Oke, terima kasih Kak Amina. Berikutnya pertanyaan untuk Kak Amina lagi dari Kak Diki Alfandi. Kak Amina tadi pakai beras basmati. Kalau misalnya pakai beras biasa yang di Indonesia, kira-kira mempengaruhi rasanya nggak ya? Atau perlu ada perlakuan tertentu kalau pakai beras biasa? Kalau makanan Arab, kita pakai beras basmati. Ini yang beda. Kalau kita pakai ini beras Indonesia, rasa beda. Tidak sama rasa nasi Arab. Oke Kak Amina, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter lagi nih dari Kak Nagita. Dok, mau tanya, untuk toner AHA/BHA vitamin C boleh dipakai tiap hari? Apa itu toner? Iya, toner yang mengandung AHA/BHA dan vitamin C, dok. Oh gitu. Ya. Lihat lagi kondisi kulitnya seperti apa. Ya, kalau memang membutuhkan AHA dan BHA ini memang dibutuhkan untuk mencerahkan kulit ya, karena alpha hidroksi acid dan beta hidroksi acid ini memang ada dua jenis ya. Yang satunya hanya bekerja di permukaan saja, kemudian yang satunya lagi bisa sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam lagi gitu. Nah, sebaiknya mungkin dilihat dulu kondisi kulitnya, masalahnya seperti apa. Dan dokternya juga sudah akan meresepkan secara sesuai dengan masalahnya tadi. Gitu. Kalau memang toner biasanya memang digunakan setiap hari, satu hari biasanya 2 kali ya, pagi dengan malam begitu. Lihat lagi kondisi kulitnya ya. Jadi dilihat kondisi kulitnya dulu ya dok ya, baru. Iya benar. Oke dokter, berikutnya dari Kak Suhaila. Halo dokter, selamat pagi semuanya. Nama saya Suhaila, mahasiswa Dharma Jaya asal dari Thailand. Wah, nonton Zoom juga ya Kak Suhaila dari Thailand. Terima kasih saya bisa ikut Zoom ini, sangat tertarik sekali. Dan saya ingin bertanya, saya memiliki kulit berminyak dan sering jerawatan. Saya sudah coba berbagai krim dan facial wash produk Indonesia, tapi tidak sembuh. Dan sekarang wajah saya banyak flek hitam. Bagaimana yang saya harus lakukan? Atau ada produk esteran bisa menyembuhkan wajah saya, dok? Baik, terima kasih sekali. Salam kenal Kak Suhaila ya. Mungkin kalau ada waktu bisa berkunjung ke Esther, kita bisa jumpa langsung, bisa saya cek langsung kulitnya. Kalau saya seperti ini, saya harus terawang-terawang ya. Memang untuk iklim sendiri mungkin hampir-hampir sama ya, tapi tetap berbeda ya antara Thailand tadi dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia, apalagi di Lampung sendiri, Lampung dengan daerah mana, Surabaya misalnya pun berbeda ya. Kemudian
suhunya itu berbeda. Kalau di Lampung mungkin lebih ke gerah ya, kalau panasnya gerah ya. Nah, ini yang mengakibatkan kulit jadi lebih gampang timbul jerawat gitu. Nah, kalau jerawat tadi jerawatnya mungkin ya yang hitam-hitam ya. Nah, jerawat tidak diapa-apakan pun akan menimbulkan bekas, baik itu bobeknya ataupun fleknya gitu. Nah, apalagi saya tebak mungkin Kaila jerawatnya sering dipencet-pencet sendiri ya, sehingga bekasnya lebih pekat, warnanya lebih hitam atau pigmennya gitu. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa kita tangani dengan ada namanya dermapen, kemudian plasmapen atau plasma terapi PRP ya kalau bahasa medisnya begitu. Ini bisa memperbaiki dari scar ataupun flek yang ditimbulkan karena jerawat. Gitu. Tapi kalau masih ada jerawatnya, mungkin kita bisa lakukan peeling untuk acne, ya. Kemudian facialnya dulu kalau memang masih banyak jerawat ataupun komedonya. Gitu, Kak Clara. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan untuk Kak Amina lagi dari Kak Bobby Pratama. Saya tipe orang yang suka makanan manis. Apakah ada makanan manis khas Palestina yang dibuat oleh dapur Al-Amina? Dan bagaimana cara pemesanannya? Iya, ada makanan manis namanya Bavaria. Ya, Kak, ini Bobby cek Instagram. Ada makanan itu. Jadi ada ya Kak ya untuk makanan manis khas Palestina di dapur Al-Amina. Ya, namanya Bavaria. Oke. Pemesanannya bisa melalui WhatsApp atau apa? Iya, Melalui chat WhatsApp. WhatsApp. Oke, terima kasih Kak Amina. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Miesha. Dok, saya sering insomnia, jadinya mata panda dan wajahnya terlihat tidak fresh. Ada solusikah dok supaya wajah kembali fresh? Mohon maaf, Kak Clara, awalnya tadi kurang terdengar. Saya sering insomnia dok, jadinya mata panda dan wajahnya terlihat tidak fresh. Oh, begitu. So, apa tadi sob? Ya dok, bagaimana? Awalnya? Mau tanya dok, kan saya sering insomnia, jadinya mata panda dan wajahnya terlihat tidak fresh. Untuk wajah yang tidak fresh, ya sebetulnya ya gampang, kita cuma butuh istirahat, butuh nutrisi yang baik, ya, kemudian perawatan yang rutin itu saja. Jadi tidak ada apa yang harus kita secara spesifik kita lakukan, hanya itu saja, membersihkan wajah secara teratur, nutrisi yang baik, kemudian dengan perawatan yang teratur, itu saja. Oke dok, terima kasih dokter. Dan ini adalah pertanyaan terakhir lagi dok dari Kak Mei, pertanyaan tambahan. Dok, apa penyebab jerawat di bagian tubuh, tangan, dan punggung? Apakah pengobatannya sama dengan wajah? Misal nih dok, apakah obat jerawat yang biasa digunakan di wajah bisa digunakan di tubuh yang berjerawat? Oke. Untuk pengobatan wajah di tangan atau punggung, ya karena memang jerawat itu bisa saja timbul di area-area yang selama masih ada kelenjar lemaknya, kelenjar minyaknya, ya di situ jerawat bisa tumbuh, terutama di bagian wajah, tangan, punggung, gitu ya. Untuk jerawat di punggung kita ada namanya back treatment, ya, itu jenis facial, tapi untuk punggung namanya back treatment. Jadi kita perlakukan sama seperti jerawat di wajah. Jadi kita bersihkan jerawatnya, kita keluarkan kalau misal jerawatnya sudah ada isi, ya kita lakukan ekstraksi untuk jerawat dan komedonya begitu. Kemudian bioherbal pun bisa
kita letakkan untuk di punggung, kita gunakan untuk di punggung, namanya back pupil. Kemudian ada juga jenis enzim atau jenis peeling untuk jerawat yang di punggung, namanya back enzim. Ini digunakan ya, kita menggunakan dari ekstrak asam buah dengan enzim buah pepaya. Fungsinya untuk kontrol oilnya tadi, kemudian untuk mengeringkan area jerawat yang di punggung tadi. Itu. Ya, untuk obat-obatnya sendiri hampir sama, cuma mungkin dosisnya saja ya, dosisnya yang berbeda dari dosis yang digunakan untuk jerawat di wajah. Kalau untuk obat jenisnya ini sama, tergantung dari jenis jerawatnya itu biasanya penyebabnya karena apa? Karena misal alergi kah atau karena bakteri kah gitu. Semua sih dari bakteri, tapi untuk pencetus awalnya biasanya kita bisa nilai dari situ dan kita bisa tentukan obatnya. Oke, Kak Clara? Jadi dokter, obat jerawat untuk wajah boleh ya dok digunakan untuk tubuh ya? Boleh, boleh. Tapi biasanya dosisnya yang berbeda ya, harus lebih tinggi. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk dokter dan Kak Amina yang telah memberikan informasinya, menambah wawasan kami semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan untuk seluruh peserta Educlass pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat karena kalian semua berhak mendapatkan facial dengan harga spesial, yakni diskon sebesar 50% setiap pembelian 2 item facial, yaitu facial detox, diamond facial, dan face whitening treatment. Jadi maksudnya bonusnya ini gimana nih Kak? Promonya kayak mana Kak? Jadi maksudnya setiap kalian beli 2 facial, kalian cuma perlu bayar 1 facial aja, satunya nggak perlu bayar, satunya benar-benar gratis dari Esther. Jadi silakan ajak kakak, temen, adik, pacar, atau mungkin suami, ibunya untuk facial berdua, dan cukup bayar 1 aja, satunya Esther kasih gratis untuk kalian. Promo ini berlaku untuk facial detox, diamond facial, dan face whitening treatment, dan hanya berlaku 3 hari saja. Dari tanggal ini, hari ini, sampai tanggal 31. Untuk bulan berikutnya, facialnya udah nggak ada lagi, nggak diperpanjang lagi promonya. Jadi cuma 3 hari aja, jangan lupa kontak WhatsApp kami untuk mendapatkan promonya ya. Promonya juga terbatas ini, hanya khusus spesial untuk yang mengikuti Educlass pada pagi hari ini. Dan berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Educlass pada pagi hari ini. Dan kami punya 4 hadiah untuk 4 penanya terbaik, yaitu 2 voucher sebesar 100.000 dan juga 2 lip cream Esa dari Esther Cosmetics. Mari kita ucapkan selamat untuk Kak Kristina dan Kak Suhaila karena mendapatkan 2 voucher 100.000. Selamat untuk Kak Kristina dan Kak Suhaila. Selamat. Untuk berikutnya, selamat untuk Jengerita dan Kak Mei sudah mendapatkan lip cream Esa dari Esther Cosmetics. Nanti akan kami hubungi melalui WhatsApp ya Kak ya. Dan saya ingin menginformasikan, saat ini Esther Lampung sedang memberikan diskon 25% untuk seluruh produk Esther, dan 10% diskon untuk produk Apotek, dan 10% juga diskon untuk produk Esa. Dan diskonnya hanya berlaku tinggal 3 hari lagi, sampai tanggal 31. Jadi jangan lupa untuk pesan produk Esther ya. Untuk kalian yang takut keluar rumah, tenang aja tenang. Kalian bisa pesan GoShop atau mungkin Gojek, atau kontak WhatsApp kami untuk pemesanan produk. Dan untuk peserta yang berada di luar pulau, yang di daerahnya tidak ada cabang Esther, kalian bisa pesan dengan melalui online store Esther, yaitu ada di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, namanya Esther Official Store. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menonton Educlass kami. Jangan kapok-kapok nonton Educlass kami ya. Nantikan Educlass kami berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam cerdik dan sehat. Semoga sehat selalu. Dadah. Salam sehat. Dadah. Dadah, Kak Amina. Terima kasih. Ya, terima kasih.